Sahabat mulia Syarif yang dirahmati Allah, kali ini kisah Nabi Lut alaihissalam dengan kaum Sodom. Tonton sampai selesai, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kisah Nabi Lut alaihissalam secara singkat menggambarkan adanya azab bagi kaum penyuka sesama jenis. Kala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujani kaum Sodom dengan berupa banjir batu hingga musnah. Nasab Nabi Lut alaihissalam berkaitan langsung dengan Nabi Nuh alaihissalam. Selain itu, ia juga masih keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya, yakni Haran, merupakan saudara Nabi Ibrahim. Lengkap, nasab Nabi Lut alaihissalam adalah Lut bin Haran bin Azara bin Nahur bin Surut bin Ra'u bin Walid bin Abir bin Saleh bin Arfahsad bin Sam bin Nuh. Kisah Nabi Lut singkat. Perjalanan dakwah Nabi Lut terjadi di antara kaum dengan perilaku yang sangat buruk. Di antaranya perbuatan negatif tersebut yaitu adanya hubungan seks sesama jenis, di antaranya pria atau homoseks. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk mengajak mereka kembali ke jalur kebenaran. Bukannya menuruti, para kaum Sodom ini justru berani menentang perintah yang dibawa Nabi Lut alaihissalam. Dalam surat Al-A'raf ayat 80, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kamu. Menurut catatan sejarah, perbuatan homoseks yang dilakukan kaum Sodom kala itu memang menjadi awal mula adanya hubungan sesama kaum pria. Dalam zaman sebelumnya belum ada perbuatan seorang pria yang melakukan hubungan dengan sesamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang melampaui batas. Nabi Lut yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di antara mereka pun mulai menjalankan tugasnya. Namun usaha yang dilakukan justru berakhir dengan kegagalan, lantaran banyak kaum yang menolak untuk berhenti melakukan perbuatan homoseks serta tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika kaum Sodom ini pun mulai berani untuk memberikan ancamannya terhadap dakwah yang diajarkan Nabi Lut alaihissalam. Dalam surat Al-Ankabut ayat 29 disebutkan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Demikian jawaban diutarakan kaum tersebut terhadap ajakan sang Nabi. Melihat upaya yang dilakukan Nabi Lut alaihissalam selalu saja gagal, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengutus dua orang malaikat untuk membuktikan kebenaran bukannya diterima. Kaum tersebut malah meminta keduanya untuk dijadikan sebagai pasangan. Terhadap sikap buruk yang telah dilakukan oleh kaum Sodom ini, Allah akhirnya membuktikan kekuasaannya. Melalui surat Hud ayat 81, Allah berfirman, hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukanlah subuh itu sudah dekat.
Dua ayat berikutnya menceritakan yang terjadi terhadap kaum sesama jenis kala itu, yakni, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami kebalikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Demikian akhir dari kisah kaum Sodom kala tersebut, akibat berani mengingkari perintah untuk melakukan hubungan sesama jenis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujani mereka dengan bebatuan hingga musnah. Hikmah beriman kepada para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan umat Islam untuk beriman kepada para rasulnya, tentu memiliki makna yang penting. Salah satu hal penting tersebut disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya sebagai berikut. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Surat Al-Ahzab ayat 33. Beriman kepada para Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan manfaat dan hikmah kepada umat Islam. Beberapa manfaat dan hikmah yang akan didapatkan sebagai berikut. 1. Menyempurnakan rukun iman yang keempat. 2. Menjadikan kisah para Rasul sebagai suri tauladan yang baik dalam hidup. 3. Motivasi untuk melakukan perilaku sosial yang baik dalam masyarakat. 4. Tidak akan kehilangan arah dalam contoh manusia yang baik.